Kalau liga kita menerapkan either salary cap, model salary cap atau financial fair play, kalau menurut Mas Sabto, plus minusnya gimana? Tapi kalau dibatasi, salary cap untuk pemain asing misalnya berapa, untuk pemain berlabel timnas maksimal berapa, untuk pemain muda berapa, itu kan akhirnya klub bisa mengacak kan. Artinya gini, anggota federasi itu wajib melepas pemain buat timnas. Timnas. Cuma kan kembali lagi, ya kalau schedule-nya berantakan. Jadi pengen banget once in a lifetime melihat timnas tuh lolos ke Piala Dunia. Nggak kebayang saya akan gimana perasaannya gitu yang selama ini meliput Piala Dunia nontonin tim lain, tapi kali ini tim sendiri yang ada di situ kan. Sebelum masuk ke ronde ketiga yang bulan September, menurut Mas Sabto akan ada pemain-pemain baru nggak? Baik di belakang, depan maupun tengah. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abu Ghani di acara Hasani Corner. Kali ini saya tetap dengan, ini udah jadi pasangan nih. Mas Sabto, apa kabar? Baik Bang. Hah? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Saya rindu dengan jersey-jersey, kenapa hari ini agak beda nih? Banyak kan dicuci kayaknya. Oh, jadi gua kira itu udah kepajang gitu. Lagi sibuk apa nih? Kebetulan lagi ada program Olimpiade kan. Oh, jadi ya setiap hari kebetulan siapa tuh yang angkat besi? Eko. Mas Eko? Eko Yuli. Iya, dia kali ini gagal membawa pulang medali setelah 4 edisi Olimpiade selalu bawa medali kan. 2 perunggu, 2 perak di 2 Olimpiade terakhir. Tapi kali ini dia memang harus merelakan karena pas mau datang ke Olimpiade dia memang recovery cedera lutut. Terus kemarin pas dia di clean and jerk kayaknya nambah lagi ada cedera di bagian belakang gitu. Jadi di angkatan kedua dan ketiga dia udah mulai disemprot terus tuh. Karena dia kita kan di bulu tangkis gagal tuh banyak, cuma dapat perunggu. Betul. Nah harapan Indonesia dapat medali di mana lagi? Panjat tebing. Panjat tebing putra. Kalau putri masih ada harapan. Masih ada. Putri kan kayaknya udah nggak dapat medali juga. Kemarin di quarter final andalan kita Desak kalah di semifinal dan perebutan perunggu Fajria juga kalah juga. Jadi dari putri yang tadinya mungkin ditargetkan juga membawa medali, entah itu emas atau perak perunggu, semuanya gagal. Angkat besi dari Eko Yuli pun gagal. Masih ada Rizky Juniansah di angkat besi juga, itu juga salah satu andalan. Berarti masih ada peluang 1-2 medali lah, ya. Walaupun bentuk medalinya ya. Perunggu, perak atau emas. Iya masih ada. Mas Sabto, ini kan sebentar lagi kompetisi Liga 1 jalan, di mana kayaknya openingnya juara bertahan Persib Bandung dengan juara Liga 2 PS Biak. PS Biak ini belanja pemainnya luar biasa nih. Klub promosi banyak yang belanja ya, Malut United juga. Iya, jadi lagi ganas-ganasnya. Kayaknya Biak ingin mengembalikan kejayaan Papua gitu, karena Persipuranya udah nggak ada lagi. Ada yang menarik, apakah ini rumus atau ini sudah menjadi sebuah polusi? Saya juga belum tahu. Dimana kan kalau di Amerika kita mengenal dengan sistem salary cap. Lalu di Eropa juga coba meniru sistem ini, tapi different name namanya. Financial fair play. Kalau liga kita menerapkan either salary cap, model salary cap atau financial fair play, kalau menurut Mas Sabto, plus minusnya gimana? Iya, kalau untuk kesegaran kas klub sih harusnya positif ya. Maksudnya kan pembelian pemain, gaji pemain kan dibatasi ya. Jadi kan tidak ada yang kelewat jauh sehingga klub itu tidak punya kemampuan untuk akhirnya membayar dan kolaps di tengah jalan. Itu kan banyak terjadi ya. Kalau kita lihat di laporan dari APPI, dari laporan mereka ketika rapat di Vipro, itu selalu laporannya kalau dari Indonesia selalu gaji telat.
selalu masalah urusan pembayaran yang tidak lancar untuk pemain, dan itu harus diperjuangkan selalu oleh APPI ketika mereka laporan ke FIPRO. Dan setiap tahun mereka selalu bertanya, kenapa Indonesia masalahnya selalu urusan pembayaran gaji pemain itu selalu menjadi masalah utama. Nah, kalau ini coba distabilkan dengan salary cap misalnya, atau yang di Inggris profit and sustainability regulations, itu kan dibatasi kan, pengeluaran setiap tahunnya tuh kalaupun minus tidak boleh dari 15 juta dalam kurun 3 tahun. Nah, kemarin ada 2 korban di Inggris, ada Everton dan juga Nottingham Forest yang kena pemotongan poin langsung di musim itu. Artinya kan impact-nya langsung kerasa ketika lo melakukan kesalahan, ketika lo tidak mampu untuk menyeimbangkan neracanya. Nah, saya rasa ini wajib dilakukan oleh klub-klub kita. Kita tahu bagaimana jor-jorannya pembelian pemain, bagaimana besarnya gaji-gaji pemain yang kita tahu seperti apa, tapi ujung-ujungnya tidak bisa dibayar. Ujung-ujungnya terhutang, musim depan mau bergulir, belum dibayarkan juga. Itu kan masih ada masalah kayak gitu. Tapi kalau dibatasi, salary cap untuk pemain asing misalnya berapa, untuk pemain berlabel timnas maksimal berapa, untuk pemain muda berapa, itu kan akhirnya klub bisa mengaca kan. Bisa berkaca, oh plafon gua untuk ngeluarin gaji tuh hanya segini gitu. Kalau dia tidak mau digaji segitu, ya kita nggak bisa afford untuk beli pemain itu gitu. Jadi ada batasan yang akan tercipta, sehingga telat bayar gaji segala macamnya itu tidak akan muncul. Ya ini kan sebenarnya kalau orang produksi sama orang keuangan, ini berantem. Kalau orang keuangan selalu lihat balance sheet. Kalau orang produksi dia nggak peduli, yang penting belanja. Kalau kita lihat sejarah dari kenapa lahir salary cap di Amerika, itu kan waktu saat itu pemilik klub udah mulai menggap karena harga pemain naik terus. Maka dibuatlah salary cap. Saya lupa tahunnya, tapi itu sekitar 90-an berapa gitu. Nah, rumusnya kalau saya tidak salah di salary cap itu pendapatan liga untuk belanja pemain itu 60% dari revenue. Maka kalau hari ini di NBA itu kurang lebih belanjanya sekitar 120 juta. Nah, jadi di salary cap itu Anda dikasih dana, dikasih angka 120 juta, belanjalah pemain sebesar itu. Nah, ngaturnya nanti gimana? Kalau lebih, ya kena denda. Ya kan? Nah, kalau di American football itu udah 200-an lebih. Karena di sana. Nah, kalau financial fair play, itu beda konsepnya. Tadi, tidak boleh rugi selama 3 tahun. Kalau di Eropa beda lagi, kalau di Inggris beda lagi. Itu masing-masing mungkin punya. Tujuannya adalah jangan sampai keserakahan klub besar itu mematikan yang lain. Ya kan tujuannya ke sana secara overall. Nah, saya setuju dengan tadi pendapat Mas Sabto. Kalau kita lihat Liga 1, ya case yang tadi masalah gaji itu memang jadi topik hangat selalu. Selalu itu akhirnya kalau setiap habis kompetisi banyak klub itu harus merilis kembali denda-denda atau sanksi yang dilakukan oleh FIFA. Impact dari malah kemarin itu ada kejadian di Liga 2 itu Carlton Putra itu malah lebih berat gitu. Ya mudah-mudahan Mas perbaikan mulai terasa sekarang kita lihat di federasi. Kalau ini jalan, saya nggak tahu nanti polanya gimana. Kalau ambil salary cap, apakah model financial fair play atau buat model sendiri aja, dibatasin aja. Tadi idenya pemain asing sekian, pemain yang kategori timnas sekian, pemain yang masih kategori apa, terserah. Itu kan bisa kita buat model, yang penting liganya jadi sehat. Karena kalau sehat kan make everybody happy. Mas Sabto, mudah-mudahan lah kita berdoa kalau liga berjalan dengan bagus, kan ini berbawa impact positif kemana-mana. Kita lihat juga hari ini federasi di bawah komando Pak Erik telah bisa menyatakan kita schedule-nya 3 tahun ke depan. Udah pasti, mudah-mudahan ini nggak ada yang berubah. Ini kan akan memudahkan
case-case yang tadi dihadapi oleh setiap klub. Ya. Nah, ini juga memudahkan kalau kita berbicara timnas. Nah, selama ini kan selalu kontradiktif. Pemain mau diambil timnas, klubnya nggak mau lepas. Ya memang nggak bisa kita salahin siapa. Nah, kalau menurut Mas Sabto, perubahan ini kira-kira apa keuntungan yang paling nyata buat timnas? Dan bahkan untuk kemarin pas pembukaan atau preskon ya Liga 1, Pak Erik sendiri ngomong ya bahwa pemain harus dirilis oleh klub jika ada panggilan dari timnas. Ya kalau schedule-nya benar. Iya, tapi kan sudah harus tanda tangan klub untuk memulai liga ini gitu. Jadi artinya kan apa yang selama ini menjadi masalah, terutama dengan pelatih-pelatih yang biasa main di Eropa, Thomas Doll kan salah satunya yang paling keras lah. Maksudnya pertandingan oke kalau saya mau kirim, cuman kan terlalu banyak event yang diikutin nih. Tapi kayaknya tahun kemarin itu adalah betul-betul full schedule ya. Dari U23-nya ada, U19-nya ada. Jadi semua tuh memang mau nggak mau banyak yang dipanggil pemainnya gitu. Tapi kalau mungkin tahunnya tidak sepenuh itu, mungkin tidak ada benturan yang sebesar itu ya. Tapi ya saya tetap melihat pelepasan klub ya terhadap pemain tuh memang selayaknya memang dilakukan gitu. Karena memang kan klub atau timnas butuh pemain-pemain terbaik. Artinya gini, anggota federasi itu wajib melepas pemain buat timnas. Cuma kan kembali lagi, ya kalau schedule-nya berantakan, nggak diorganisasi dengan baik, ya nggak, maka tadi saya bilang nggak ada yang bisa kita salahin. Tapi kalau benar ini sudah bisa diorganize, schedule-nya fit, terus ini udah mulai benar sih. Start liganya udah mirip dengan Eropa. Tapi kalau break nanti FIFA break juga kan kita enak. Nggak ada yang benturan. Apalagi banyak pemain-pemain timnas kan datang dari luar sekarang. Mas Sabto, menarik ini. Kan kita juga, timnas kita kan kategori juga udah level. Saya mengatakan sudah level Asia sih. Satu step lagi baru menuju level dunia. Kalau menurut Mas Sabto, gimana nih CHAN Indonesia di ronde ketiga ini? Kayaknya level Asia nih, udah level Asia. Harusnya ya, kita mikirnya udah harus level Asia emang. Dan pemain-pemain yang datang levelnya memang jauh dibandingkan level ASEAN ya. Dulu kita pernah mencoba sistem ini, tapi kan pemain-pemain yang kita ambil levelnya ASEAN. Jadi kita bertarungnya ya di putaran ASEAN aja gitu kan, kualitasnya. Dan nggak dapat-dapat. Nggak dapat-dapat juga, kualitasnya seperti itu. Tapi ketika levelnya naik dari sisi pemain, walaupun di Eropanya bukan tier 1, bukan tier 2, ya masih tier ya 2 ke 3 lah. Tapi ternyata impact-nya untuk timnas kita cukup baik. Stabil dari sisi permainan, lebih entertaining, lebih punya kepercayaan diri untuk menghadapi tim-tim yang tadinya kita tidak bisa menang. Vietnam, Thailand, itu selama ini kita kesulitan terus terang gitu. Tapi somehow sekarang kita kok gampang melawan mereka gitu kan. Australia ya masih sedikit level di atas kita lah gitu. Nah, lalu kita masuk ke Asia, kalau di level U23 ya mungkin kemarin kita lumayan bisa berbicara ya. Kita sampai ke semifinal, kita mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Australia juga. Itu salah satu bukti bahwa ya kita sudah bukan inferior lagi di hadapan tim-tim yang tadinya kita cuman masuk lapangan kepala tertunduk sudah pasti kalah, yang tadinya seperti itu kan. Tapi sekarang nggak terlalu tinggi juga sih, tapi palingnya rata ya. Tapi kalau untuk kualifikasi ini ya kita harus akui grupnya berat. Iya, maksud saya di grup tadi ada Australia, ada Jepang, ada Saudi Arabia. Ini kan langganan Piala Dunia. Iya, betul. Artinya bukan Bahrain, Cina juga lemah. Nah, kalau menurut Mas Sabto, gimana nih CHAN Indonesia? Kalau untuk lolos dari putaran ketiga langsung, ya kayaknya berat. Tadi kan Bang Hassani bilang 3 tuh udah pelanggan reguler lah. Arab Saudi udah 7 kali, Jepang juga udah 8 kali, Piala Dunia, Australia juga udah berapa kali ikut Piala Dunia, Cina bahkan sekali udah ikut Piala Dunia gitu. Walaupun udah pernah kan sekali gitu. Walaupun dari sisi kualitas mungkin nggak sebagus dulu ketika mereka lolos gitu. Jadi 3 ini kan kayaknya sulit lah kita tembuskan tim-tim ini gitu. Cuman kita punya kesempatan kan yang di peringkat 3 dan 4. Kalau 1-2 ya buru-buru
buru-buru berangkat lah yang ini, yang 6 pertama kan. 2 dari masing-masing grup itu udah lolos. Nah, kita akan berbicara di bawahnya, di peringkat ketiga, 4. Ya, saya sih lebih realistis untuk melihat itu menjadi peluang 3-4. di posisi 3-4. Karena untuk masuk ke posisi 1-2, requirement points-nya tuh 16 sampai 15 poin. Kayaknya menang Kalau di 8 posisi kali. 3-4 berarti masuk ronde 4. Masuk ronde 4. Di ronde 4 kita punya chance nggak? Lebih tinggi nggak chance? Bisa menjadi juara grupnya, atau ya runner up masih diadu dengan nanti kontinen lain ya, konfederasi lain untuk di posisi runner up-nya. Dia kan hari ini 8,5 ya? 8,5. Asia ya? Ya, jadi 6 dulu, 2 masing-masing pemenang di ronde 4, jadi 8, nah setengahnya itu kan nanti yang dilawan konfederasi yang lain gitu. Nah, kita mungkin aiming for 2 yang di ronde 4. Kita berhenti di Asia atau memang ada kemungkinan ke Piala Dunia? Kalau kesempatannya sih mumpung 8,5, jadi kita harus coba paksakan untuk lolos ya. Tapi ya kalau nggak lolos ya. Ini semangat 45 atau apa ini? Antara realistis dan ambisius kayaknya. Jadi pengen banget once in a lifetime melihat timnas tuh lolos ke Piala Dunia. Nggak kebayang saya akan gimana perasaannya gitu yang selama ini meliput Piala Dunia, nontonin tim lain, tapi kali ini tim sendiri yang ada di situ kan. Kalau ada persentase berapa persen? Saya pernah nanya Coach Justin. Dia bilang nggak kayaknya. 30%. Iya, below 50 sih saya sih. Below 50? Iya. Berarti 35, 45? 25 sampai 35 lah. 25, 35. Realistically speaking ya, maksudnya 1-2 kayaknya tadi udah pasti mustahil. Karena itu secara overall ya kita lihat. Secara overall. Artinya saya mengatakan gini, kalau kita berada di level dunia, itu mukjizat. Luar biasa gitu. Berarti kan karena apa ya? Belum sempurna tapi sudah mendekati ke sana karena menurut saya, background saya kan manajemen. Apa yang dilakukan federasi hari ini itu mereka telah mensupport timnas ini dengan baik, memanage dengan baik. Artinya kalau manajemen bagus, itu kan menghasilkan produk yang bagus. Normalnya kan seperti itu. Saya melihat ke sana sudah ada. Jadi kalau orang mengatakan, oh terlalu dimanja, bukan. Ini disupport. Ya kalau dibiarin ya nggak ada produk yang produk instan itu nggak ada dalam teori apapun ilmu, nggak ada yang berhasil. Mas, mudah-mudahan lah ini doa kita bersama ya. Belakang kita juga ada 280 juta ini kan. Mengharapkan mimpi, tapi why not? Nah, nggak ada dosa juga bermimpi. Nah, kan kita 5 September itu pertandingan pertama ke Arab Saudi. Arab Saudi kan pelatihnya juga bukan kelas kaleng-kaleng, Roberto Mancini. Dia kan juga nggak mau timnya kalah dengan Indonesia. Kalau menurut Mas Sabto, kira-kira apa yang akan terjadi nih hasil di pertandingan pertama dengan Arab Saudi? Bertandang ke sana dulu lagi kan? Ya. Kita sebagai kalah, seri atau menang? Lebih ke kalah atau maksimal seri sih kalau saya lihat ya. Kalau kalah berapa kosong kira-kira? Tapi kayaknya kita kalah udah bukan dibantai lagi sih. Kalau kita bicara tim kita sudah seperti ini ya. Maksudnya all the best players-nya bisa tampil. Kayaknya saya nggak melihat kita menjadi bulan-bulanan lagi sama negara-negara besar gitu. Maksudnya kita tetap bisa memberikan perlawanan lah. Bisa, yang masalahnya kan mencetak golnya gitu. Tapi kalau untuk sisi defense, untuk sisi creating chances kita bisa gitu. Cuman eksekusinya nanti seperti apa ketika kita harus mencetak gol. Ketika lawan Australia di Piala Asia 16 besar memang kita kalah 4-0 gitu. Cuman kan skor itu kayaknya nggak menggambarkan permainannya itu. Karena kita mencetak banyak sekali peluang yang gagal menjadi gol. Dan gol-golnya 1 penalti, 1 bunuh diri, scrappy goals lah. Dan di 5 menit terakhir sama extra time ada tambahan lagi waktu yang kayaknya udah hilang begitu saja. Mungkin itu gambaran ketika kita melawan tim besar. Sebetulnya kita punya peluang, kita bisa mengimbangi, tapi at certain points ya kita kehilangan gol-gol itu. Ya artinya timnas itu bukan datang ke ronde ketiga itu dengan tim yang dianggap tim kacang goreng. Walaupun kita berada di grup yang sangat tidak mudah, tapi semua anggota grup itu sudah melihat tim Indonesia ya
bukan lagi anak kecil lah. Ya, betul. Kalau mereka nggak hati-hati juga malah ada gosip yang Cina ingin buat gini, buat begitu kan, itu artinya kan ada kekhawatiran di mereka melihat timnas Indonesia. Memang sih kalau menurut catatan ini progresif yang dilakukan oleh timnas ini termasuk yang paling progresif di region Asia. Yeah. Nah, kita dari 170 sekarang di 134. Memang kalau kata saya tanya waktu saya ngobrol dengan Coach Justin, belum ada klub tim yang berada di 130-an masuk ke tim Piala Dunia. Yeah. Ya who knows, ya kan? Nah, saya ngelihat juga tadi kan kita bilang manajemen federasi juga mensupport. Tim technical kepelatihan juga saya lihat, ya mereka improvisasi. Salah satunya saya dengar STY mendatangkan special coach untuk melatih striker. Memang itu kan kelemahan kita selama ini. Siapa namanya? Yeon Kin Hoon. Ya? Yeon Kin Hoon. Ya. Menurut Mas Sabto, ini dengan tambah pelatih khusus ini, kira-kira gimana dampaknya? Ya pelatih spesialis, asisten pelatih yang spesialis untuk sektor tertentu jelas edition yang bagus ya. Kalau kita tahu ini mantan pemain, main di timnas 57 kali kalau nggak salah. Tapi memang golnya nggak sebanyak itu, 5 gol yang dia ciptakan gitu. Cuman ini yang fox in the box ya. Striker yang haus gol, yang selalu mencoba untuk memberikan kesulitan bagi lini pertahanan lawan. Gimana lo bisa menjadi sentra dari sebuah serangan. Nah, mungkin itu yang coba untuk diturunkan oleh Sintayong kepada striker-striker kita kan. Maksudnya kan kita punya karakter striker yang berbeda-beda kan. Lafayette Strike yang selalu kita bicarakan, ini bukan tipe nomor 9, tapi dia bisa opening spaces. Hoki Caraka dan juga Ramadan Sananta yang betul-betul poacher di depan, tapi involvement in games-nya jelek gitu. Nah, ini kan kita butuh pemain yang all round. Mungkin di level 19 kita pernah bicarakan Jan Schraven kan. Dia tuh lengkap, tapi kan dari sisi usia masih 19 tahun, masih experience masih belum ada, turo lah untuk masuk ke timnas di ajang yang sepenting ini gitu. Jadi kan memang butuh sosialisasi cara bermain yang tepat lah untuk setiap striker supaya bisa bermain dengan yang diinginkan oleh STY. Jadi masuknya dia pastinya STY mau itu gitu, mau mengajarkan ya buat para striker kita, lo jadi striker yang lengkap gitu. Lo bisa opening spaces, lo bisa mencari ruang yang bagus untuk bisa execute goal. Bagaimana lo cara mencetak gol, positioning lo ketika dead ball situation seperti apa. Nah, ini yang justru akan secara komprehensif diberikan oleh ya paling nggak kan kita nggak tinggal diam, berusaha. Artinya kan inisiatif ini harus kita apresiasi, ya kan? Mas, kita kan tahu Jordi Amat kena kartu merah waktu lawan Irak. Justin Hubner juga dapat 2 kartu kuning. Nah, secara regulasi kan mereka tidak bisa tampil di game pertama. Nah, memang masih ada Izes, masih ada Rido. Di bawah kita masih bagus-bagus. Tapi dengan tidak ada Jordi, tidak ada Justin Hubner, kalau menurut Mas Sabto, Elkan Bagot ini pantas nggak untuk dipanggil lagi? Pantas-pantas enggak ya? Maksudnya tanpa dia, kebukti kita fine-fine aja sebetulnya kan. Maksudnya bukan pemain yang kalau nggak ada kita kerepotan gitu. Kalau ada oke bagus, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tipenya kalau saya melihat Elkan Bagot seperti itu. Karena dari sisi speed, sebetulnya ini pemain juga nggak punya speed. Sering sekali ketinggalan ketika dia maju, track back-nya terlambat. Karena faktor tinggi. Karena terlalu tinggi ya, jadi sulit untuk anticipate gitu. Bola-bola tasnya memang bagus dia. Terutama ketika lemparan arhan atau corner, dia selalu bisa menjadi pemain yang menyundul bola di depan. Ya mungkin sisi itunya kita kehilangan kalau nggak ada si Elkan Bagot. Tapi dari defensive setup, Rizky Ridho, Jai Itzes, nah mungkin kalau Hubner nggak bisa bermain juga,
Saya sih prefer Nathan Chuaon diturunin di Tarik ke posisi bawah. ditarik ke bawah karena itu dia praktikkan di U23 juga kan, ternyata dia bisa menjadi pemain yang mengkoordinasi lini belakang. Dia tipenya kan defender yang commanding juga di lini belakang. Kita udah punya Itses, tapi satu juga ya pemain yang itu yang bisa melakukan itu juga dengan baik. Rizky Ridho pun levelnya lama-lama udah semakin naik juga. Jadi saya tetap melihat pemain yang ada nggak masalah juga kalau nggak ada Elkan Bagot gitu. Cuman kalau ternyata isunya ada masalah dan ini berkepanjangan, yang kalau tidak enak ya segera diselesaikan supaya ya kita punya stok yang lebih banyak. Mungkin itu aja sih. Kalau dia nggak main nggak masalah. Cuman kan kalau kita punya stok yang lebih banyak, kita bisa rotate pemain. Saya ingin pandangan pribadi Mas Sabto. Kalau sebelumnya saya bertanya dengan Coach Justin, dengan gaya Coach Justin, kalau menjawab kan dia spontan gitu. Kalau menurut Coach Justin ini perbedaan budaya, perselisihan antara STY sama Elkan Bagot ini perbedaan budaya, yang satu gaya Barat dan satu gaya Asia. Kalau menurut Mas Sabto, perselisihan ini miss-nya di mana sih? Kalau ini pandangan pribadi. Iya, kalau ngikutin dari awalnya kan mungkin pemanggilan yang tidak direspon ya. Tidak direspon oleh Elkan Bagot gitu. Dipanggil ke... Dia sebenarnya tidak terdaftar sebagai pemain. Ya. Karena dia klubnya belum tidak melepas. Tapi kan setelah selesai kompetisi kan... Nah, karena dia menganggap dirinya tidak terpanggil, karena klubnya tidak mengizinkan, maka dia sudah ada plan individunya. Liburan itu. Liburan. Tiba-tiba nih, Timnas masuk playoff. Timnas butuh, karena waktu itu banyak pemain kita kena kartu merah. Nah, pilihan dia, gua datang ke Timnas atau gua batalin semua program personal. Nah, kalau menurut Coach Justin, ini masalah persepsi budaya aja. Kalau saya dulu di Amerika, saya paham. Artinya orang kalau udah bikin plan ya udah gitu. Udah plan gitu. Dia susah rubahnya. Nah, maksud saya ini kan it's not big issue. Kalau dua-dua calm down ya. Nah, ini kan masalah misunderstanding. Saya cuma ingin tahu pendapat Mas Sabto ini. Iya, mungkin ya bisa jadi dia sudah membuat plan gitu. Tapi ya memang benar sudah ada. Sayangnya kenapa tidak dia balas. Dia diresponnya itu. Dia juga mungkin pakai gaya Indonesia, mungkin kalau balas kali nggak enak. Kalau respon kan selesai kan masalah. I'm sorry, gue nggak bisa. Ya sudah. Jadi dia mendapat jawaban kenapa dia tidak bisa datang gitu. Tetapi kalau gantung kan jadi malah liar kan. Suka mungkin itu gaya Mas Sabto, sangat mewakili. Miss-nya kan gitu. Kalau gue ngomong sama Coach Justin, dapat gue jawaban. Mas Sabto. Sorry nih, Batuk. Setelah kita dengan Arab Saudi, kan kita jadi tuan rumah lawan Australia. Awal ceritanya kan kemungkinan nggak bisa bermain di GBK. Jadi ada kemungkinan ke Bung Tomo. Tapi sekarang sudah beritanya sudah mulai lebih confirm lah ke GBK. Yang kekhawatiran kita kan bagaimana fasilitas stadionnya. Karena kan permainan timnas di bawah SC ini kan perlu rumput yang bagus. Kalau menurut Mas Sabto, pertandingan lawan Australia, kira-kira GBK itu statusnya gimana? Kalau bicara rumput, harus diakuin GBT paling bagus sih. Karena kan pas mau persiapan U20, mereka renovate yang paling besar-besaran ya, dari sisi rumput, dari sisi ruangan VAR, kan mereka sebetulnya paling siap ya. Jadi tiap kita lihat turnamen yang dijalankan di situ, emang kelihatan rumputnya yang terbaik gitu. Kalau kita bicara rumput, mungkin saya prefer GBT dibandingkan GBK. Ya GBK nggak tahu nih setelah direnovasi rumputnya jadinya kayak apa. Dan nanti ada kegiatan apa lagi, rumputnya nanti kayak apa lagi gitu kan. Kita nggak tahu nanti seperti apa gitu. Cuman kan mungkin capacity yang jadi isu. Capacity, harga tiket, kalau di luar kota kan daya belinya memang tidak sebesar di Jakarta. Harus diakuin lah. Kita full
capacity di Malang berapa, full capacity harganya berapa, tiketnya 50.000, mungkin 20.000 masih ada yang tiket yang terjual seperti itu. Cuma kan di Jakarta kan 250 mungkin paling murah, 500 paling murah, kemarin 750. Lebih murah ya? Iya, tapi Full. tetap full, karena mungkin daya beli Jakarta jauh lebih besar gitu. Nah mungkin ini yang coba di-aim oleh PSSI, Ya. melihat capacity, dan kita berada di posisi round 3 ini kan jarang, dan kita baru ada di posisi ini, quality teams akan berdatangan, dan ini kesempatannya termasuk yang langka untuk bisa mengeksploit ya value dari timnas kita. Lawan Australia, dimanapun bermain, kira-kira poinnya berapa harus kita dapat? Di sini? Ya. Saya sih yakin menang sih kalau Menang, Australia. Menang kalau di sini ya. Di Kalau Jakarta. orang Wong Jogja udah mulai yakin, gue suka. Lawan Australia ya itu karena kelengkapan tim kita ya. Gitu. Kalau ketika waktu kita Piala Asia kan belum selengkap sekarang timnya. Tim kita waktu di Piala Asia kita kalah 4-0, belum ada Tom Hai, belum ada Itses, pemain-pemain yang paling penting di timnas sekarang kan belum ada. Orat Mangun belum ada, Verdong di kiri belum ada. Sekarang kan mereka dengan sudah pernah bermain bareng kan pasti chemistry-nya beda. Iya, iya. Jadi saya lebih pede sih lawan Australia. Saya mungkin lebih khawatir Jepang dan juga Arab Saudi gitu ya, dibandingkan Australia. Asal jangan dimainin jam 4 aja ya. Malah kita yang lebih capek ternyata. Salah strategi. Mas Sabto, Ya. Ada rumus ini. Bukan rumus ini jadi kayak bahan karena kekhawatiran, ketakutan tim-tim lain terhadap Indonesia. Salah satunya berdampak, katanya Cina ingin memainkan pertandingan lawan Indonesia itu di daerah yang jauh, agak berhawa dingin, supaya timnas Indonesia lelah. Gitu. Dikiranya Indonesia miskin apa? Dan dia lupa banyak bulenya sekarang Indonesia. Ya. Kalau menurut Mas Sabto, gimana nih isu ini? Kalau memang terjadi benar. Dan memang sering dilakukan oleh negara-negara ketika menjadi tim tuan rumah ya. Entah itu hotel yang jauh dan tidak nyaman, entah itu transportasi dari hotel menuju Tapi kan ada polusinya, nggak boleh jauh berapa. Betul. Mungkin dari jarak nggak masalah, cuman diputer-puter sama yang bawa bus. Itu kan membuat frustrasi tim sebelum sampai ke lapangan kan. Itu yang terjadi dan diakui sendiri ketika kita main di kualifikasi Piala Dunia yang sebelum ini. Waktu kita ke Dubai kalau nggak salah, di Uni Emirat Arab, itu berapa kali perjalanannya itu seperti itu gitu. Suruh lihat onta dulu. Diputer-puterin. Jaraknya memang kilometernya tidak jauh, tapi perjalanannya hampir 2,5 jam gitu. Nah kan waktu itu ada kekhawatiran gini, kita kan setelah Australia kan main ke Bahrain dulu. Dari Bahrain, waktunya kan sangat pendek. 5 hari harus bermain di China. Nah, memang kalau memakai transportasi komersial, itu susah. Dari Bahrain kemana itu butuh waktu, katanya itu hampir 30-an, itu sangat melelahkan buat kita. Stopovernya banyak. Ya, itu pemikiran yang oleh China. Dia lupa kalau Indonesia udah orang hebat kan, ketua umumnya orang kaya gitu kan, terus pendapatan timnas juga udah tinggi kan, dengan prestasi kan itu berdampak kepada timnas. Maka saya dengar terakhir charter pesawat. Kejawab. Mau main di mana, main aja. Iya. Kemana lu datang, gue tinggal mendarat doang. It solve the problem. Jadi, mau pakai strategi apa, enggak lah. Nggak masalah ternyata ya. Tapi kemungkinan kita merebut poin dari China dan Bahrain ada ya? Ada. China, Bahrain, optimis sih saya dapat poin dari situ ya. Paling nggak seri lah, kita nggak kalah lah. Kalau waktu kita bertandang? Kalau bertandang ya. Kalau bertandang kita imbang tuh kita masih bisa dapatkan lah. Ya Bahrain, tim Timur Tengah manapun selalu menyebalkan ya dalam bermain, fisikal gayanya,
speednya juga bagus, Ya. tinggi juga pemainnya. Dari game plan gitu kita nggak pernah enak kalau ketemu tim-tim dari Timur Tengah gitu. Jadi Bahrain mungkin akan merepotkan gitu, cuman kita masih bisa lah mendapatkan poin imbang. Ini kan dengan liga berjalan terjadi juga di maupun pemain diaspora, nggak tahu kita siapa yang berminat atau tidak berminat. Sebelum masuk ke ronde ketiga yang bulan September, menurut Mas Sabto akan ada pemain-pemain baru nggak? Baik di belakang, depan maupun tengah. Yang berapa? Nama-nama baru lah gitu. Kayaknya masih yang seputaran yang 3 itu ya, yang 3. Yang oleh Romeni. Iya itu, tapi isunya mereka justru kayaknya mau dipakai Belanda. Saya baca mau dipanggil ke tim, bukan tim seniornya ya, dipanggil ke tim Belanda untuk melakukan beberapa partai. Karena Belanda juga sekarang udah mulai terganggu. Ya. Karena Indonesia bilang kalau lo nggak butuh gue ambil, gitu. Iya. Dan mereka mulai berpikir kan untuk menambah pilihan kan. Mereka tentunya pengen coba pemain-pemain yang tadinya mungkin mereka nggak pantau, tapi ternyata terpantau oleh timnas kita gitu. Mas Sabto luar biasa ketuanya. Nanti kita bahas lagi. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi mendapat tambahan ilmu lah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Hassani Corner yang tetap setia mengikuti obrolan kita. Tentunya jangan bosan-bosan dan tolong subscribe dan like our channel karena tanpa kalian kami juga menjadi sia-sia. All about sport.